Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Suci Yulianda dengan NIM 1920595. Saya mahasiswi YIN Padang Sidimpuan dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Di sini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi di mana ini merupakan tugas mata kuliah kajian PPKN kelas tinggi MISD bersama Bapak Maulana Arafat Lubis MPD. Nah, sebelumnya kita akan membacakan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut ini. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu mengetahui apa itu definisi dari UUD 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di negara Republik Indonesia. Menurut Sarbani dan Fahlepi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi yang pertama, pembukaan, yang dimana pembukaan ini terdiri dari 4 alinea, yaitu batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasannya yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang kedua, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar yang pernah dimiliki serta digunakan oleh bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Setiap produk hukum, setiap undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan serta bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu mengenai proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI mengadakan sidang yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu bagian terbuka dan bagian batang tubuh UUD. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut ini. Yang pertama, mengesahkan UUD 1945 yang meliputi sebagai berikut ini. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945. Lalu menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai UUD 1945. Lalu memilih presiden dan wakil presiden pertama, yang dimana sebagai presiden pertama Republik Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno, dan yang menjadi wakil presiden pertama yaitu Bapak Muhammad Hatta. Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi bagian pembuka Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, perubahan yang menyangkut pasal-pasal UUD 1945. Pada proses reformasi hukum dewasa ini, berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945 banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan suatu prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah undang-undang dasarnya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi undang-undang dasar tersebut. Lalu, hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengertian hukum dasar meliputi dua macam. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Oleh karena itu, sifatnya yang tertulis, maka undang-undang itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Kemudian, hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Konvensi artinya hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sikapnya tidak tertulis. Dan selanjutnya, konvensi ini mempunyai beberapa sifat-sifat. Yang diantaranya, yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Lalu tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar, diterima oleh seluruh rakyat, bersifat sebagai pelengkap sehingga kemungkinan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar ini. Untuk contoh-contoh konvensi yang merupakan hukum dasar tidak tertulis, yang dimana diantaranya yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, praktik-praktik penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis, yang dimana diantaranya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Lalu pidato presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintahan tentang rancangan anggaran pendapatan pada setiap minggu bulan Januari setiap tahunnya. Lalu konstitusi. Konstitusi mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercantum dalam undang-undang dasar. Lalu, selanjutnya, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup sekian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.